Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri dan Om Apip di sebelah saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam keberkahan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan selalu dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, cerita goib, cerita yang tidak mungkin bagi sebagian orang yang tidak nyata itu gimana teman-teman, susah untuk dibuktikan. Tetapi bagi sebagian orang yang pernah mengalaminya, yang mungkin hal itu sudah hal yang biasa ya kawan-kawan. Jadi percaya atau tidak percaya yang goib itu ada, dan percaya atau tidak percaya bahwasanya Allah juga menciptakan hal yang goib dan yang nyata teman-teman. Banyak sekali kisah goib yang terjadi pada kehidupan, apalagi yang saya alami ketika saya berada di hutan Alas Ketonggo selama 3 tahun, di Alas Purwo selama setahun, sampai saya melakukan perjalanan bolak-balik Alas Ketonggo, Gunung Wilis, kadang Alas Ketonggo sampai ke Gunung Semeru. Saya jalan kaki yang terkadang itu membutuhkan waktu yang berminggu-minggu teman-teman. Tapi alhamdulillah semua diniati dengan bismillah. Alhamdulillah semuanya sudah terlewati. Dan sekarang saya punya cerita untuk dibagi dan punya cerita untuk diperdengarkan bersama. Seperti cerita kali ini teman-teman, perjalanan menuju Gunung Wilis, di mana di Gunung Wilis ini sebenarnya gunung yang tidak terlalu tinggi, akan tetapi Gunung Wilis ini memiliki satu kisah misteri tersendiri teman-teman. Jadi Gunung Wilis ini dipercaya menjadi salah satu gunung yang paling angker di tanah Jawa selain Lawu dan Semeru serta Merapi. Gunung Wilis ini adalah salah satu gunung yang penuh dengan mitos. Tetapi di balik mitos itu ada keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Di situ adalah persinggahan atau peleraman dari Mahapati Gajah Mada. Jadi saya ketemu Mahapati Gajah Mada di Gunung Wilis. Saya juga bertemu dengan sosok Gayatri juga di Gunung Wilis. Dan cerita kali ini tidak kalah seremnya teman-teman. Mau tahu ceritanya, langsung saja kita mari dengarkan cerita dari sini, semoga berkenan. Jadi perjalanan ke Gunung Wilis ini saya lakukan di tahun 2004. Saya perjalanan menuju Gunung Wilis. Maaf, masih batuk, masih serak. Jadi perjalanan menuju Gunung Wilis ini saya lakukan sendirian teman-teman, karena saya harus, walaupun saya ada yang mendampingin, saya percaya bahwa saya tidak ada jin yang membunuh manusia gitu loh teman-teman. Yang membunuh manusia itu adalah ketakutan kita sendiri gitu. Saya berjalan ke Gunung Wilis itu untuk satu misi, di mana saya harus sampai di air terjun di lereng Gunung Wilis teman-teman. Sesampainya saya dari Alas Ketonggo itu berjalan kaki menuju lereng Gunung Wilis. Jadi setelah sampai di lereng Gunung Wilis ini, saya melakukan perjalanan ke arah puncak teman-teman. Kalau Gunung Wilis ini kan sebenarnya gunung yang tidak terlalu terjal untuk waktu tahun 2004 ini masih sangat asri ya teman-teman, masih sangat asri. Saya melakukan perjalanan sampai di bawah itu kan banyak kebun jagung, kebun sayur gitu teman. Saya berhenti untuk mengambil beberapa
jagung di kebun warga. Saya maksud saya walaupun saya tahu itu nyolong, tapi bagaimana lagi, saya tidak punya uang untuk membeli makanan, makanya saya mengambil beberapa buah jagung. Maksud saya nanti di air terjun mau dibakar. Nah, belum sempat saya pergi dari kebun jagung itu, teman-teman, ada seorang bapak bilang begini, mau naik mbak? Iya pak. Oh, hati-hati loh mbak, harusnya nggak usah naik kalau sendirian, apalagi ini malam Jumat kata gitu. Oh mboten nopo-nopo pak, sudah biasa. Saya bilang, sudah biasa pak, insya Allah selamat. Oh ya sudah, kalau mbak mau naik, ini saya bawain beberapa jagung, nanti buat dimakan di atas. Oh iya pak, makasih banyak, saya bilang gitu kan teman-teman. Lalu saya melanjutkan perjalanan itu kan masih jalan setapak tapi belum nanjak ya teman-teman. Nah dari atas itu turun rombongan ini ada 6 orang pendaki. Itu pendaki, yang satu itu dipapah. Saya tanya, kenapa mas? Oh enggak mbak, tadi waktu mau turun jatuh katanya. Mbak mau naik? Iya, sepi loh mbak, nggak ada orang selain rombongan kita di sana. Oh enggak mas, saya sana enggak nyampe puncak kok, cuma sampai di air terjun, saya bilang gitu. Oh ya wes mbak, hati-hati ya katanya gitu. Oh iya mas. Terus masnya yang di papa ini ngeliatin saya terus, teman-teman, ngeliatin saya terus sampai dia tuh perjalanan agak jauh. Saya juga belum jalan, saya masih ngeliatin mereka. Setelah mereka hilang dari pandangan saya, baru saya melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan itu kan masih siang karena saya berangkatnya pagi. Masih siang. Itu di kanan kiri kan hutan pinus. Kalau udah sampai agak ke atas itu kan adanya pinus ya teman-teman, pohon pinus. Tapi saya melihat di balik pohon pinus itu ada yang berdiri. Kalian tahu nggak yang berdiri itu apa? Pocong teman-teman. Jadi setiap pohon pinus itu saya lihat ada pocongnya teman-teman. Ada mukanya sini proek, jadi berlubang begini, terus ada matanya yang keluar, terus mulutnya yang berdarah. Saya beranikan diri untuk berkata, jangan ganggu saya karena saya hanya ingin lelaku, saya tidak ingin mengganggu kalian. Terus saya terus berjalan teman-teman, berjalan sampai di sungai. Kita kan nyebrang sungai tuh kalau mau Gunung Wiris kan nyebrang sungai ya teman-teman. Ketika saya berhenti sebentar mengambil air minum di situ, di sungai minum dulu, saya cuci muka, istirahat sebentar, terus saya tuh melanjutkan perjalanan teman-teman. Saya nyusurin sungai itu, saya susurin sungai. Terus di sepanjang jalan itu saya kayak mendengar ada orang tuh manggil saya, Sri gitu. Aneh di gitu, mau kemana Sri? Terus saya tidak hiraukan karena saya yakin itu bukan manusia dan tidak ada yang mengenal saya di situ. Sampai di ujung sungai, jadi kan kayak ada dam kecil gitu teman-teman. Waktu mau nyebrang ke atas itu saya lihat ular itu sangat besar sekali. Mana nih? Aduh. Apa? Gila. Ular tuh gede banget teman-teman, gede banget. Daftar jadi nih. Melintang di jalan saya, seakan ular ini Berarti di IG itu belum keluar di IG. ada ular tuh gede banget teman-teman, gede. Terus
Saya tuh berhenti tuh terus saya bilang, ya Allah, kalau memang ini ular beneran, mohon untuk disingkirkan. Kalau kamu bukan ular beneran, tolong jangan halangi perjalanan saya, karena saya hanya ingin berjalan dan saya tidak ingin berbuat yang tidak baik. Saya bilang gitu. Entah mengerti maksud saya atau tidak, tapi ular itu teman-teman, ular itu dengan sendirinya tuh bergeser teman-teman. Bergeser. Terus saya pun melanjutkan perjalanan. Jadi kumpulan itu di mana? Ya ilah, maaf terganggu. Terus sudah itu berarti tuh ke bawah dulu full, baru dilihat dari bawah. Ular itu bergeser teman-teman. Selanjutnya perjalanan sampailah di air terjun itu. Di air terjun itu banyak sekali godaan teman-teman. Saya tuh melihat walaupun itu siang, tapi namanya di tengah hutan, itu banyak sekali godaan. Sampai-sampai saya tuh pengen nangis. Nangisnya tuh ya Allah begini amat gitu loh. Hingga suatu ketika saya pas mau mandi nih teman-teman. Pas mau mandi di air terjun itu, airnya tuh sangat dingin, sangat seger, pokoknya seger banget. Saya tuh ngeliat tuh rambut tuh di bawah air terjun ini teman-teman. Di tempat saya bersih itu ada rambut tuh ngeriap gitu loh. Teman-teman tahu ngeriap nggak? Ngeriap tuh kayak terurai gitu loh teman-teman. Terurai. Akhirnya setelah saya kan kaget, tapi saya posisi dalam meditasi, saya cuma bisa bermunajat, ya Allah singkirkanlah segala gangguan yang ada di depan saya. Tahu nggak, rambut itu terus berdiri. Tepat di depan saya itu ada sosok wanita tua, rambutnya panjang, mukanya tuh udah keriput, tapi tangannya ini belum keriput teman-teman. Mukanya aja yang keriput ini. Terus saya kaget, tapi saya berusaha mengendalikan diri saya. Saya bertanya, kula nuwun, mohon maaf, Anda siapa nih? Saya tidak bermaksud mengganggu ini jangan mengganggu saya. Dia bilang, jangan panggil aku begitu, karena saya sebenarnya masih muda. Nama kamu siapa? Nama saya Gayatri, katanya gitu. Oh, namamu Gayatri. Gayatri, mohon maaf, apa yang biasanya orang tarik di sini? Gayatri itu menjawab, pusaka. Oh, kalau pusaka, apakah Gayatri juga memiliki untuk diberikan kepada saya? Terus Gayatri ini menjauh teman-teman. Tapi jalannya itu teman-teman benar-benar menjauhnya kayak bergeser, kayak ditarik ke belakang. Terus dia tuh berubah jadi laki-laki teman-teman, berubah jadi sosok laki-laki. Dia bilang begini, sopo sejati siro, nanya siapa sebenarnya saya. Saya bilang saya hanya orang bodoh, orang yang ingin nyari ilmu untuk kelak bisa saya gunakan untuk membantu orang lain. Lalu dia memberikan saya satu amalan, di mana amalan itu adalah cara membangunkan sedulur papat kelimo pancer keenem nyawa kepitu rogo gitu loh teman-teman. Jadi saya diberikan amalan untuk itu.
Setelah itu dia berkata begini, kamu jangan sampai malam hari di sini, segera pulang, segera pergi dari tempat ini, gitu. Apa, kenapa saya harus pergi? Tidak, pokoknya kamu harus pergi dari tempat ini. Saya kan mikirnya kalau saya lurus dari sungai tadi kan mungkin sampai besok pagi saya juga nggak bakalan nyampe ya teman-teman. Akhirnya saya bilang tunjukkan jalan saya tercepat. Saya ditunjuknya kayak loh ngetut ke manuk kain. Saya disuruh ngikutin burung itu. Saya suruh ngikutin burungnya itu kecil teman-teman, kayak burung kutilang tuh loh. Saya ikutin dan bener teman-teman, itu tuh nggak nyampe lama, sehabis maghrib tuh saya sudah sampai di tempat dimana saya ketemu jagung tadi, dan jagung itu pun belum saya bakar teman-teman. Akhirnya saya turun ke bawah, saya bakar di base camp. Sepanjang perjalanan saya ikuti burung itu banyak sekali yang ketemu pocong, ketemu kuntilanak, itu banyak sekali, tapi saya tidak hiraukan. Intinya saya harus cepat-cepat pulang dan sampai di bawah. Pelajaran di sini saya dapat saya ambil bahwasanya kekuatan hati itu mengalahkan apapun teman-teman, dan kekuatan hati itu tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Maka dari itu percayalah pada hatimu, karena hati tidak akan pernah bisa membohongimu. Ya teman-teman, akhir kata itu, dan saya bersyukur bertemu Gayatri, dan ilmu yang diberikan kepada saya bermanfaat sampai sekarang. Akhir kata saya mohon maaf apabila kurang berkenan, karena saya bukanlah orang yang pandai merangkai kata, karena saya bukanlah orang yang pandai untuk berbicara. Inilah diri saya sendiri, diri saya pribadi. Apapun yang terjadi, inilah diri saya. Mohon dimaafkan jika ada kurang dan lebihnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, rahayu, 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 sagung dumadi.